Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkadang kaum istri itu tidak mengalami yang namanya kepuasan fil jima'i di dalam al-jima'nya. Mereka tidak inzal. Ketika kalian sebagai suami mengalami hal ini terjadi pada istri kalian, maka sangat penting untuk disimak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaju usril wusuli, mengobati sulitnya sampai. Linnishwati, pada orgasme. Indan nisa'i, di kalangan kaum istri. Jadi tema untuk kajian kali ini adalah mengobati sulitnya kaum istri untuk sampai pada aniswah, kepuasannya, orgasmenya. Al-awal tajannubul mar'ati, menghindarinya seorang istri, mumarosatal adah asiriyah, untuk mempraktekkan kebiasaan tersembunyi, atau bahasa kaum milenialnya adalah masturbasi, yaitu seorang perempuan yang memainkan miliknya dengan menggunakan jarinya atau bisa media-media yang lainnya, sehingga ia merasakan arido, kepuasan dengan hal tersebut. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti ini haruslah dihindari. Allati tusaibu alaiha, yang mana dengan kebiasaan tersembunyi ini menyulitkan alaiha, kepada sang istri, al-wusul, untuk sampai linishwati, pada orgasme, asna al-jima'i, di tengah-tengah ketika melakukan al-jima'. Jadi sekali lagi, yang pertama, sang istri itu haruslah menghindari mempraktekkan kebiasaan tersembunyi atau al-adah asiriyah, masturbasi. Harus dihindari, harus dicegah, jangan diulangi lagi. Karena ternyata dengan kebiasaan ini akan memberikan efek buruk kepada seorang istri. Kebiasaan ini akan menyulitkan perempuan untuk sampai pada aniswah, kepuasan, orgasme. Wasani, kemudian pengobatan yang kedua, halul khilafat, adalah mengurai beberapa pertikaian, konflik, wal masyakil, dan beberapa masalah azzaujiyah, masalah pasangan suami istri, qabla mumarosatil alaqatil hamimati, sebelum mempraktekkan hubungan al-jima'. Lalu pengobatan yang kedua bagi pasangan suami istri ini harus mengurai, harus membereskan dari sekian perbedaan, dari sekian konflik, dari sekian problematika yang terjadi di antara pasangan suami istri ini. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, ada suatu konflik, ya harus segera ditemukan solusinya sebelum mempraktekkan yang namanya al-jima', seperti itu. Kemudian yang ketiga, wasalisu takhotil hajal, lewati rasa malu, wal khauf, dan rasa takut, mimmumarosatil jima'i, dari mempraktekkan al-jima'. Jadi untuk yang ketiga ini, seorang istri harus melawan rasa malunya dan juga melawan rasa takutnya untuk mempraktekkan al-jima'. Harus terbuka saja kepada suami kita, tidak usah malu dan juga tidak usah merasa takut. Memang sifat dasarnya seorang istri ini memiliki rasa malu. Akan tetapi, ya kalau sudah berada di depan suami kita, rasa malu itu harus dibuang jauh-jauh, harus diterjang.
Rasa malu itu harus kita lawan. Karena ini memang untuk kebahagiaan kita berdua bersama dengan suami kita. Dan juga wal khauf, rasa takut. Rasa takut ini tidak usah dipegang oleh kita. Jangan mempertahankan rasa takut. Takut untuk melakukan al-jima. Apa yang harus ditakuti? Takut sakit? Tidak. Asalkan dikonsultasikan dengan baik. Insya Allah sang suami kita pun bisa peka, bisa mengerti, bisa dengan pelan-pelan. Suami kita pun akan memberikan pelayanan yang baik untuk bisa sampai pada jima yang baik. Kemudian yang keempat adalah wa musorohatu zauji, harus berterus terang kepada suami. Hiyalal wada'iyati alati tuhibbuhal mar'ati, tentang beberapa posisi, beberapa gaya ketika melakukan al-jima. Ya, artinya kita harus terbuka dari sekian gaya apa yang kita inginkan, posisi seperti apa yang kita senangi. Nah, untuk menjadikan seorang istri ini terbuka, apalagi di dalam urusan gaya, di dalam urusan posisi, ini perlulah dipancing oleh seorang suami. Jadi sang suami itu perlu mendekati istrinya, menanyakan kepada istrinya, kira-kira posisi apa yang diinginkan ketika melakukan al-jima. Karena kalau sudah ada keterbukaan di antara suami dan istri, insya Allah hubungan al-jimanya ini akan semakin romantis. Akan tetapi haruslah difahami, kadang seorang istri ini memang sulit untuk mendapatkan yang namanya orgasme, kepuasan. Bisa jadi juga karena faktor suaminya. Suaminya yang kurang begitu paham bagaimana cara menjadikan istrinya itu untuk sampai mustasaroh, terangsang. Bisa jadi karena suaminya ini tidak tahu, sehingga sang suami perlu mengkaji kajian seputar bagaimana cara menjadikan istri ini bahagia dan mendapatkan aridho, kepuasan di dalam al-jima. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.